dibagi berdasarkan jarak dari rumah. Tetapi kalau sekarang dasarnya adalah wilayah. Ini nomor KK-nya harus masuk di dalam DTKS. Kompetensi apa yang dimiliki oleh anak? Kita akan gali. Ketika kita sudah tahu kompetensi anak, maka kita akan segera menyediakan sarpras yang memang kita belum punya. Dan setiap lomba apapun, anak-anak harus ikut. Saya tidak mau ketika Dinas Pendidikan atau Kementerian menyelenggarakan lomba yang resmi, tidak boleh satupun cabang yang terlewati tidak ada anak yang tidak ikut lomba. Jadi kalau saya buat urutan yang paling bagus itu adalah nanti SMP 3 menghasilkan anak-anak yang high kompeten dan good karakter. Selanjutnya saya ingin memang meningkatkan kompetensi anak-anak nanti di bidang kemampuan literasinya. Jadi kemampuan berbahasa Inggris. Saya ingin nanti suatu saat kita bekerja sama dengan lembaga bimbingan bahasa Inggris dari Pare Kediri. Nanti kita laksanakan di sekolah, sehingga insya Allah nanti ketika anak-anak keluar itu sudah mampu berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Kita buka seluas-luasnya, yang mampu, tidak mampu, disabilitas atau disabilitas. Pokoknya semuanya kita perlakukan sama, memberikan pelayanan terbaik. Untuk anak-anak yang punya kompetensi di olahraga, ya kita kembangkan kompetensinya di olahraga, titik beratnya di situ. Kita tidak memaksa mereka harus pandai matematika karena kompetensinya di olahraga. Pilihlah sekolah yang mengutamakan pendidikan karakter dan mengembangkan kompetensi. Halo semuanya, selamat datang di Swarga Podcast, Suara S Mega SMP Negeri 3 Cepu. Bersama saya Asa dan rekan saya Rifki. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang dunia pendidikan, sekolah, dan tentunya info-info penting nih tentang SMP Negeri 3 Cepu. Wah, pasti nanti bakal seru sekali. Iya. Nah, hari ini tamunya tuh spesial banget, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cepu, yaitu Bapak Suyitno, SPD, MPD. Topik hari ini tuh tentang SPMB 2025 SMP Negeri 3 Cepu nih, Ki. Jadi buat para calon siswa-siswi, ini pastinya penting banget ya orang tua siswa-siswi, calonnya yang mau kayak kita nih, ya keren banget kan? Jadi jangan lupa ditonton sampai habis ya, siapin camilan, siapin minuman, makanan, dan nonton dengan posisi yang enak dan enjoy gitu. Oke, ditonton sampai habis. Beri tepuk tangan dulu dong untuk the one and only Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cepu. Tangan dulu. Mari kita sambut Bapak Suyitno, SPD, MPD. Selamat siang Bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Kayaknya sibuk banget ya Pak ya, akhir-akhir ini ya Pak ya. Alhamdulillah, banyak kegiatannya. Nah, gimana sih Pak sistem penerimaan peserta didik baru ini tahun 2025? Boleh diceritakan kepada calon siswa-siswi SMP Negeri 3 Cepu? Oh iya. Terima kasih Mbak Asa sama Mas Rifki atas atensinya kepada sekolah kita. Untuk SPMB tahun 2025-2026 ini memang ada beberapa perubahan regulasi kaitannya dengan kuota maupun sistem penerimaan murid baru. Untuk penerimaan murid baru tahun 2025-2026 ini ada beberapa perubahan istilah itu, tapi juga tetap berpengaruh pada sistem penerimaannya. Yang pertama ini, kalau dulu kita kenal dengan istilah zonasi, sekarang kita ganti dengan domisili. Kalau dulu zonasi kan dibagi berdasarkan jarak.
Ya. dari rumah. Tetapi kalau sekarang dasarnya adalah wilayah. Jadi ketentuan untuk siswa yang berada dalam satu wilayah itu, maka jaraknya dihitung sama. Kalau dulu kan berbeda rumah, berbeda jarak. Nah, perbedaannya di situ. Untuk kuotanya yang jalur domisili ini mencapai 45% minimal. Jadi itu minimal. Artinya kalau misalkan nanti ada jalur lain yang lebih, maka bisa diberikan ke jalur domisili melebihi 45%. Kemudian yang kedua adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini baik akademis maupun non akademis. Kalau akademis itu ya jelas kaitannya dengan hasil belajar, kemudian mungkin OSN dan sebagainya. Kalau yang non akademis ini kaitannya dengan kejuaraan-kejuaraan atau prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak di bidang olahraga, di bidang keterampilan, atau yang lain di luar mata pelajaran. Kuotanya mencapai 30%. Oh, lumayan ya. Lumayan banyak, naik. Kalau tahun kemarin 20%, sekarang Berarti naik ya Pak? 30%. Naik Ya. 10%. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diberikan kepada calon murid baru yang berasal dari keluarga kurang mampu atau disabilitas. Berarti mendukung banget ya Pak ya? Iya, ini jadi dari jalur itu. Untuk anak-anak yang kurang mampu, ini nomor KK-nya harus masuk di dalam DTKS. Nih, jadi tidak bisa dia hanya menggunakan surat keterangan tidak mampu dari RT atau RW atau kelurahan. Jadi dia harus masuk ke database yang ada di kabupaten. Ini kuotanya mencapai 20%. Kemudian yang terakhir adalah jalur mutasi atau perpindahan orang tua. Jadi misalkan orang tua ini pindah kerja. Jadi misalkan kakaknya masih Blora, tetapi orang tuanya kebetulan pindah kerja di Cepu. Maka anak yang dari orang tua ini nanti bisa mendaftar di sekolah di Cepu yang berada di wilayah tersebut melalui jalur mutasi. Mutasi ini yang mutasi adalah orang tuanya. Wilayah kerja baik orang tuanya bekerja di instansi pemerintah ataupun di perusahaan. Jadi tetap ada 4 jalur seperti tahun. Oke, ngomong-ngomong tentang SPMB itu dimulainya kapan dan ditutupnya kapan sih Pak? SPMB ini akan dimulai tanggal 10 dan itu tanggal 12. Jadi kita hanya ada waktu 3 hari. 3 hari aja. Iya, Berarti 3 hari cukup saja. singkat ya Pak? Iya, cukup singkat. Makanya karena waktunya cukup singkat, maka bagi peserta didik yang ingin nanti tidak takut, misalkan takut ketika waktu yang pendek ini belum bisa menyelesaikan persyaratan, maka bisa menitipkan dulu persyaratan sehingga nanti bisa dibantu di-scan oleh panitia. Jadi berkas-berkasnya bisa dibantu untuk di-scan. Jadi nanti orang tua tidak repot nyekan. Jadi nanti ketika anak itu daftar, nanti dibantu oleh pihak panitia langsung diuploadkan sekalian. Jadi orang tua tidak terlalu berlama-lama di sekolah. Iya, Orang kan sekarang banyak orang tua yang bekerja ya. Sekarang time is money kan begitu. Bagi orang-orang kerja swasta itu kan kalau terlalu berlama-lama di sekolah kan nanti bisa dimarahi bosnya atau gimana, bisa dipotong gajinya kan kasihan kan gitu. Ya. Jadi ini kita memberi pelayanan untuk bisa kita supaya mempermudah orang tua tidak berlama-lama di sekolah. Nah, untuk syaratnya itu beda-beda kan Pak ya? Iya, syaratnya beda-beda. Menyesuaikan jalurnya. Menyesuaikan jalurnya. Iya. Boleh dijelaskan secara lebih detail gitu Pak? Nah, biar oh gitu ya. biar Kalau jalur domisili jelas dia harus punya kakak. Kakaknya itu harus. Jadi kakak
nanti kita minta asli kemudian nanti di-scan. Sedangkan jalur prestasi jelas, ada piagamnya, piagam dari lomba, kejuaraan apa yang diperoleh. Terus kemudian nilai raport tadi 5 semester dari kelas 4 sampai kelas 6 semester 1. Jadi nanti kita akumulasi dari nilai-nilai rapotnya, kemudian nilai prestasinya. Tapi untuk setiap anak hanya dibutuhkan satu saja yang merupakan prestasi tertinggi. Jadi kalau misalnya anak itu punya sekian banyak kejuaraan, misalkan dia ikut pesta siaga juara 1 di tingkat kecamatan, Waran misalkan, kemudian dia ikut lomba nyanyi juara 3 di tingkat kabupaten, maka ini nanti yang digunakan tidak yang juara 1 tingkat kecamatan, tetapi yang juara 3 tetapi tingkat kabupaten. Jadi tidak bisa dua-duanya, hanya satu. Ya, jadi orang tua untuk memilih kejuaraan anaknya yang paling tinggi. Nah, itu disertai dengan surat keterangan dari sekolah. Tapi kalau anaknya nanti punya prestasi sampai tingkat nasional atau internasional, harus juga ada surat keterangan sampai Dinas Pendidikan Kabupaten untuk prestasi nasional dan internasional. Kemudian kalau tadi jalur afirmasi untuk yang tidak mampu atau disabilitas, ya jelas kalau itu yang terpenting mengumpulkan kakak. Di situ ketika nanti dimasukkan data nomor kakaknya, secara otomatis akan terlihat apakah masuk di DTKS. Itu secara otomatis karena sistem yang dibuat oleh SPNB online ini nanti terhubung langsung dengan Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil. Kemudian nanti jalur yang perpindahan orang tua harus melampirkan bukti bahwa orang tuanya mutasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi teman-teman atau orang tua calon siswa ini perlu dicatat banget ya. Iya. Penting ya. Iyalah, penting banget. Syarat-syaratnya harus memenuhi ya. Kalau nggak memenuhi ya nggak diterima ya. Iya kan ya? Iyalah. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kan dunia kan sudah berbasis digital nih ya Pak ya. Iya. Ini pendaftarannya bisa secara online atau offline atau mungkin kedua-duanya juga bisa? Ya, pendaftaran untuk SPNB secara online, tetapi kita tetap melayani secara offline. Karena biasanya orang tua itu kalau belum offline belum marem. Iya Pak. Masalahnya di situ. Iya. Jadi ya tetap kita layani yang mau offline kan gitu. Yang online oke, nggak ada masalah. Jadi tidak ada perlakuan berbeda antara yang offline maupun online. Yang terpenting tadi asal persyaratannya memenuhi, ya pasti bisa mendaftar di SMP 3 Cepu. Ada tips nggak sih Pak buat masuk ke SMP Negeri 3 Cepu? Tips-tips khusus dari Bapak kepala sekolah nih? Oh, sebenarnya tidak ada tips tertentu karena SPNB ini kita sudah mengacu pada Permendikdasmen dan juga Perbu. Jadi kita acuannya adalah dasarnya Perbu yang sudah di breakdown dari Permendikdasmen itu. Jadi ketika orang tua mau mendaftar bisa membaca Perbu tentang SPNB Kabupaten Blora. Dan syarat-syaratnya sudah saya sampaikan tadi. Ya, gitu. Oke, untuk para calon siswa-siswa SMP Negeri 3 Cepu pasti penasaran banget ya Pak ya, sarana dan prasarananya tuh apa aja. Jadi dijelasin Pak. Oh, bisa. Oke. Untuk sarana prasarana di SMP 3 Cepu, insya Allah semuanya kita coba untuk melayani anak-anak. Keren banget. Jadi kompetensi apa yang dimiliki oleh anak, kita akan gali. Ketika kita sudah tahu kompetensi anak, maka kita akan segera
menyediakan surplus yang memang kita belum punya. Kalau kita sudah punya, ya sudah, tidak ada masalah. Kegiatan kita ekstrakurikuler itu kan banyak sekali. Ada dari olahraga ya, ada karate, ada silat, ada bola voli, ada basket. Kemudian untuk yang akademis ya ada OSN, ada juga bimbingan untuk anak-anak yang berkemampuan intelektual khusus. Kemudian kita juga memberikan bimbingan-bimbingan terkait dengan ekstra yang lain, ada drum band, ada musik, ada pramuka, ya semuanya kita layani mereka apa yang dibutuhkan mereka. Nah, jadi kita mencoba untuk melayani. Memang kita pelayan, kita ini pelayan masyarakat. Jadi apa yang diinginkan anak, oke, kita layani begitu. Jadi semua bakat siswa pasti didukung ya Pak ya? Insya Allah begitu. Dan setiap lomba apapun anak-anak harus ikut. Saya tidak mau ketika Dinas Pendidikan atau Kementerian menyelenggarakan lomba yang resmi, ya, tidak boleh satupun cabang yang terlewati tidak ada anak yang tidak ikut lomba. Soalnya sangat disayangkan banget ya Pak Iya, ya kalau karena nggak itu ikut. kesempatan bagi Iya. anak-anak untuk mengeksplor kompetensinya. Ini sebagai contoh, ini LFS 3N semua cabang kita ikut. Diterabas Tidak semua usah- ya Pak ya? Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Iya. Insya Allah, pokoknya anak-anak berkompeten, sekolah siap menghantarkan mereka untuk sukses. Terutama anak-anak yang ini kegiatan terbaru kita ini adalah podcast ini. Ini terima kasih kita sudah didukung untuk pihak-pihak yang peduli dengan SMP 3. Ini adalah podcast SMP 3 mungkin adalah podcast yang dimiliki satu-satunya di tingkat Kabupaten Blora. Ini kita yang pertama, tepuk tangan. Jadi kita punya podcast namanya Suarga Podcast. Suarga ini suara S Mega Podcast. Jadi terima kasih juga ya Pak sudah mendukung adanya semua kegiatan di SMP ini. Pasti Pak Yatno dukung tuh, saya sangat berterima kasih banyak untuk kemajuan siswa-siswinya juga ya Pak ya. Iya. SMP Negeri 3 Cepu ini punya program unggulan nggak sih Pak, dari yang membuat SMP Negeri 3 Cepu ini unggul daripada yang lainnya? Begini Mbak, saya itu pelayan masyarakat. Iya. Seperti tadi saya katakan, oke, apa yang dimiliki anak-anak kita eksplor. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Jadi kita tidak hanya high kompetensi, tetapi harus ada satu hal lagi yang sangat menunjang kesuksesan anak itu dunia akhirat, yaitu good karakter. Iya, Good karakter. Iya. Jadi karakter yang bagus. Jadi tidak ada gunanya anak itu kompetensinya tinggi, tetapi karakternya buruk. Ini akan merusak citra sekolah maupun citra diri dan keluarganya. Benar banget Pak. Iya. Kemudian kita tidak ingin juga kita punya anak-anak yang sudah rendah kompetensinya, buruk pula karakternya. Jadi kita tidak ingin itu. Yang kita harapkan yang pasti adalah high kompeten dan good karakter. Tetapi bukan berarti kita menolak ke yang low kompeten tapi good karakter. Ini menurut saya lebih bagus daripada yang dua saya sebutkan pertama tadi, dua Iya. pertama itu. Iya, Jadi kalau saya buat urutan yang paling bagus itu adalah nanti SMP 3 menghasilkan anak-anak yang high kompeten dan good karakter. Kemudian setidaknya di bawah level ini adalah anak-anak yang low kompeten tetapi tetap good karakter. Nah, yang tidak kita inginkan adalah yang
high Yang dua kompeten, tadi, ya. tetapi karakternya buruk, dan apalagi yang terakhir malah parah itu adalah low kompeten dan buruk karakternya. Ini. Jadi itu yang utama bagi saya. Jadi karakter itu utama. Jadi kita tidak hanya menekankan kemampuan kompetensi anak-anak saja, karena memang di tahun 2045 ini kalian ini adalah generasi emas. Ya. Jadi karakternya harus bagus, ya gitu. Iya. Itu Ki, mana kamu udah bagus belum karakternya? Insya Allah nanti di SMP 3 pasti keluar Ya. good karakter dan high kompeten. Nah, gitu ya Mas Rizky ya. Ya. Iya, sama Mbak Asa. Amin. Iya, gitu. amin. Ngomong-ngomong soal program, Iya. SMP Negeri 3 Cepu nih ada program terbaru nggak sih untuk 2025-2026 ini? Ada inovasi pendidikan yang terbaru mungkin Pak? Ya. Untuk tahun 2025 ini yang jelas sekarang ini podcast ini adalah program terbaru yang sudah terwujud pada saat ini. Selanjutnya saya ingin memang meningkatkan kompetensi anak-anak nanti di bidang kemampuan literasinya. Jadi kemampuan berbahasa Inggris. Saya ingin nanti suatu saat kita bekerja sama dengan lembaga bimbingan bahasa Inggris dari Pare Kediri. Nanti kita laksanakan di sekolah dalam pada saat-saat masa libur. Anak-anak nanti seminggu atau 10 hari atau 5 hari dia tidur di sekolah, komunikasi dengan teman-temannya dengan bahasa Inggris, sehingga insya Allah nanti ketika anak-anak keluar itu sudah mampu berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Ini program kita berikutnya kan gitu. Aku mau juga dong. Nanti aku mau ikut ke yang tadi yang disebutin Pak Yatno tadi. Kamu ikut nggak? Boleh lah. Boleh. Boleh. Mau berbahasa Inggris. Iya, kita tidak. Kalau dulu kan ada RSBI, kita sekarang nggak ada RSBI, tetapi jiwa RSBI-nya harus tetap melekat di SMP 3. SMP 3 ini kan dulu ketika masih ada program sekolah RBI, kita RSBI. Nah, terus bagaimana tanggapan SMP Negeri 3 Cepu terhadap antusiasme atau minat masyarakat di luar sana, Pak? Gimana? Antusias orang tua maupun anak-anak yang pengen mengenyam pendidikan di SMP 3 Cepu. Kita buka seluas-luasnya, kita berikan pelayanan sebaik-baiknya, kemudian kita berikan perlakuan yang sama. Kita tidak ada kasta-kasta yang mampu, tidak mampu, disabilitas atau non disabilitas. Pokoknya semuanya kita perlakukan sama, memberikan pelayanan terbaik. Artinya untuk anak-anak yang punya kompetensi di olahraga ya kita kembangkan kompetensinya di olahraga, titik beratnya di situ. Kita tidak memaksa mereka harus pandai matematika karena kompetensinya di olahraga. Kemudian kalau misalnya ada anak-anak yang punya kemampuan menjadi seorang konten kreator, ya silahkan, tetap kita beri peluang. Seperti di sini ada podcast ini kan termasuk bagian dari itu. Kemudian anak-anak memang dia punya kemampuan akademis yang bagus, oke, kita kembangkan kemampuan akademis melalui bimbingan-bimbingannya di sekolah, diselenggarakan di sekolah. Jadi buat para calon siswa-siswi jangan takut ya Pak ya. Iya, tidak ada persyaratan khusus. Tidak ada persyaratan khusus atau minimal nilainya sekian nilai, karena bagi kami nilai itu tidak terlalu penting. Nilai itu tidak terlalu penting. Jadi ketika nanti anak-anak sudah masuk, karakter inilah yang lebih penting daripada nilai. Menarik juga ya. Ternyata SMP Negeri 3 Cepu ini punya banyak banget keunggulan-keunggulannya. Iya. Yang tentunya akan menjadi daya tarik calon siswa-siswi yang ada di luar sana buat mendaftar ke SMP Negeri 3 Cepu. Betul begitu Pak? Iya, anak-anak yang di luar domisili bisa tetap mendaftar di SMA. Anak-anak Bungtuban silahkan, anak-anak Sambong silahkan masuk, anak-anak Padangan yang di luar
provinsi, silahkan masuk melalui jalur otomatis, tidak jalur domisili, melalui jalur prestasi. Jadi ketika mendaftar harus mempertimbangkan jalur apa yang saya pilih dengan tepat. Ada sebagai penghujung acara nih ya Pak ya, ada nggak sih pesan khusus untuk orang tua murid di luar sana, pesan atau tips atau untuk memilih sekolah? Ya, pesan saya kepada orang tua yang anak-anaknya mau mengenyam pendidikan di tingkat SMP, pilihlah sekolah yang mengutamakan pendidikan karakter dan mengembangkan kompetensi. Tidak pilih kasih, memperlakukan siswa dengan baik. Dan ini ada di SMP 3 Cepu pastinya begitu. Kan ada ya Pak ya beberapa orang tua tuh yang anaknya tuh pengen sekolah di sini tapi orang tuanya tuh maksa gitu Pak, mau pengen sekolah di sini tuh gimana Pak? Caranya meyakinkan orang tuanya bahwa sekolah yang dipilih itu benar. Gimana Pak caranya Pak? Untuk meyakinkan itu ya mereka bisa melihat bagaimana output maupun outcome dari anak-anak SMP 3. Outputnya bagaimana, di anak di SMA seperti apa mereka, karakternya seperti apa, jiwa kepemimpinan seperti apa. Kita lihat outcome-nya setelah dia lulus kuliah, dia jadi apa, dia bisa menjadi apa yang bisa dia perbuat setelah lulus kuliah ketika dulu mengenyam pendidikan di SMP 3 kan. Kan juga kacau ya kalau kita menempuh pendidikan di sekolah yang tidak kita minati, jadi nggak enjoy gitu loh Pak. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang tuh gitu Pak, pengen banget memilih pilihan sendiri daripada disetir orang tuanya gitu Pak. Kalau masalah itu saya sarankan kepada orang tua, oke, silahkan mengarahkan anak-anak. Tetapi ketika anak itu punya pilihan, orang tua punya kewajiban untuk memantau perkembangan anak. Di sekolah dimanapun sama saja, artinya menurut orang tua ini mungkin sekolah mana saja sama saja, tapi bagi anak beda. Sekolah di SMP 3 ini prestis bagi mereka. Jadi prestis. Kalau sekolah pasti semuanya mengembangkan kompetensi dan membentuk karakter. Tapi kan memang kita punya nilai tersendiri, nilai lebih dari yang lain. Gitu. Jadi pesannya buat para orang tua di luar sana nih ya, jangan takut juga untuk mempercayai keinginan anaknya. Iya bener banget, yang penting tetap dipantau, bener begitu Pak? Iya. Tetap dipantau perkembangannya, prestasinya gimana, mungkin bagus apa enggak. Ya jangan takut buat para calon siswa-siswi dan para calon orang tua yang takut, aduh ini anakku nanti gimana, nanti sekolah ini takut prestasinya enggak naik gitu loh ya. Jadi teman-teman, untuk tahun ini ada 4 jalur pendaftaran di SMP Negeri 3 Cepu. Ada jalur domisili yang dulu kita kenal sebagai zonasi ya. Terus ada jalur prestasi, afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Jadi buat calon siswa-siswi nggak usah takut nggak masuk, karena pasti banyak jalurnya. Dan untuk orang tua juga nggak usah takut untuk membiarkan anaknya tuh berkarya ya Pak ya. Betul begitu. Yang pasti sekolah tetap mendukung bakat dan minat yang mereka punya dan menjadikan siswanya itu high kompeten dan good karakter. Benar kan Pak? Betul, 100% Mas Rizky ya. Sampai sudah kita di penghujung acara nih,
Mas Rifki ya. Atau Kak, mau dipanggil Kak apa Mas? Nah, Mas. Mas Rifki. Oke. Terima kasih juga buat sama-sama, Kak Id yang sudah meluangkan Kak waktu San. di antara kesibukan yang padat ini ya. Iya. Jadi spesial banget ya untuk datang ke Swarga Podcast. Gimana teman-teman? Jajannya udah habis apa belum? Masih ada? Atau minumannya udah habis? Iya. Semoga apa yang kita sampaikan dan apa yang Pak Id sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen juga akan lengkap. Yes. Ke YouTube SMP Negeri 3 Cepu, dan jangan lupa follow IG untuk menyimak tentang informasi SPMB berikutnya. Follow ya teman-teman, jangan lupa. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.